Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Salendra dengan NIM B1B12206. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu APDES. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Alfa Bariansa, SIP MIP, telah memberikan tugas ini kepada saya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama yaitu ada pengertian. Jadi anggaran pendapatan dan belanja desa ini adalah dokumen perencanaan keuangan yang digunakan dalam pemerintahan desa di Indonesia. Ini merinci sumber pendapatan dan alokasi dana untuk berbagai program dan proyek di tingkat desa. Anggaran pendapatan belanja dan daerah desa ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa secara transparan dan partisipasi. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipasi, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakikatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa, dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa dibelanjakan. Jadi dengan demikian, harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Jadi penyusunan APBD desa ini berdasarkan pada RKPD desa, yaitu Rencana Pembangunan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdas. Jadi dengan demikian, APBD desa ini yang juga ditetapkan dengan Perdes merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Anggaran pendapatan, lanjut ke fungsinya. Anggaran pendapatan belanja desa ini berfungsi sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. APBD desa menjamin kepastian rencana kegiatan dalam arti mengikat pemerintah desa semua pihak yang berkaitan yang terkait untuk melaksanakan kegiatan desa sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu. Yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud APBD desa ini menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. Jadi pendapatan desa ini merupakan sumber daya penting yang memungkinkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan menurut pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat 7 sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa ini terdiri atas, yaitu yang pertama pendapatan asli desa. Jadi pendapatan asli desa ini terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari masyarakat desa. Contoh pendapatan asli desa yang umum adalah hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumah tangga. Yang kedua yaitu alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah memberikan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu APBN untuk mendukung pembangunan desa. Dana ini diberikan dalam bentuk transfer ke daerah dan desa untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga ada bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Kabupaten atau kota memberikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa untuk mendukung pembangunan desa. Besarnya dana yang diberikan tergantung pada potensi pajak dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten atau kota. Yang keempat ada alokasi dana desa. Dana desa merupakan bagian dari pertimbangan yang diterima kabupaten atau kota dari pemerintah pusat. Dana ini diberikan secara langsung kepada desa untuk membiayai program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kelima ada bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi besarnya bantuan keuangan tergantung pada kebijakan dan anggaran yang tersedia masing-masing daerah. Yang keenam ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Desa juga dapat menerima hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan swasta. Hibah dan sumbangan ini dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sah. Desa yang sah. Pendapatan desa yang sah lain dapat berasal dari sumber yang beragam seperti pendapatan dari sewa tanah atau bangunan, jasa kebersihan, dan sebagainya. Namun sumber peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Lanjut pada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi sebagaimana yang bisa dilihat di layar, ini merupakan gambar dari struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi struktur anggaran pendapatan dan belanja desa ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendapatan. Jadi pendapatan desa itu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Oleh sumber-sumber pendapatan seperti dana alokasi desa, DAD, pendapatan asli desa, dan lainnya. Jadi di sini jenis pendapatan asli daerah itu ada hasil usaha, hasil aset swadaya, partisipasi gotong royong, dan lain-lain. Jadi rincian pendapatnya. Lanjut pada di sini pendapatan asli desa itu bisa berupa, kalau pendapatan asli desa bisa berupa hasil usaha, hasil aset swadaya, partisipasi gotong royong, dan lain-lain. Kalau transfer dana desa, jenis pendapatannya bisa berupa seperti dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Dan yang satu pendapatan lain-lain bisa berjenis pendapatan seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan yang sah. Lanjut pada belanja desa. Jadi belanja desa ini meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Rincian belanja untuk setiap program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Di sini di belanja daerah terdapat beberapa jenis kegiatannya sesuai dengan RKP desa. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti jenis kegiatannya seperti kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Yang kedua itu ada kegiatan operasional kantor. Yang 2.2 ada pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pembangunan. Jenisnya seperti kegiatan pembangunan jalan lingkungan seperti raba beton, dan lain-lainnya. Berikutnya ada pembinaan masyarakat desa. Jenis kegiatannya seperti kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang 2.4 ada pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatannya bisa berupa kegiatan pelatihan kelompok dan lain sebagainya. Lanjut kepada pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan ini bisa berupa penerimaan biaya atau pengeluaran biaya. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu struktur pengelolaan keuangan desa. Jadi di sini di layar sudah ada gambar tentang struktur pengelolaan keuangan desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar yang ada di sini. Yang pertama itu ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang disingkat PKPKD. Adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Yang kedua itu ada sekretaris desa sebagai koordinator PKD, sekretaris. Jadi tugas dari sekretaris desa itu yaitu yang pertama mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD desa. Yang kedua itu ada mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD desa dan rancangan perubahan APBD desa. Yang ketiga ada mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa, perubahan APBD desa, dan mempertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Yang keempat ada mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa dan perubahan penjabaran APBD desa. Yang kelima ada mengkoordinasikan tugas pangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Dan tugas yang terakhir adalah mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Lanjut pada bendahara desa dirangkap kepala urusan keuangan. Jadi kalau keuangan ini berfungsi sebagai pelaksanaan atau melaksanakan fungsi sebagai kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kaur Keuangan ini memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa. Kaur Keuangan mempunyai tugas yang ini menyusun RAK desa dan melakukan penata usahaan yang meliputi penerimaan atau penyimpanan, menyetorkan atau membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Kaur dan Kasih bertugas sebagai pelaksanaan sebagai anggaran. Kaur dan Kasih mempunyai tugas yang pertama yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja semua sesuai bidang tugasnya. Yang kedua melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Yang ketiga mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan tugasnya. Yang kelima menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan tugas yang terakhir adalah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Jadi pembagian tugas Kaur dan Kasih pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa. Lanjut pada siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Di sini ada gambarnya. Jadi dalam menyusun APBD desa itu ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama ada APBD desa ini disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBD desa ini harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes atau yang biasa kita kenal dengan peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Siklusnya ini ada yang pertama yaitu ada perencanaan desa melakukan perencanaan anggaran untuk tahun yang akan datang. Ini mencakup identifikasi program, proyek, atau kegiatan yang akan didanai oleh desa. Yang kedua ada penyusunan anggaran. Pada tahap ini desa menyusun anggaran dengan menghitung perkiraan pendapatan yang akan diterima serta memprioritaskan belanja untuk program dan kegiatan desa. Yang ketiga ada pembahasan anggaran. Anggaran yang disusun dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait
seperti badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan warga desa dalam musyawarah desa. Penyusunan rancangan APBD desa ini hasil dari pembahasan digunakan untuk menyusun rancangan APBD yang dapat diajukan ke pihak yang berwenang. Tahap selanjutnya adalah persetujuan. Pihak berwenang menyetujui rancangan APBD desa atau memberikan masukan untuk perbaikan. Setelah disetujui APBD desa yang dapat disahkan. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Anggaran yang disahkan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan. Desa wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas pembangunan dana desa APBD desa sesuai dengan aturan. Tahap selanjutnya yaitu adalah pengawasan. Proses pengawasan ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Inspektorat Desa, BPD, atau lembaga pengawas desa untuk memastikan dana desa digunakan dengan baik dan sesuai rencana. Dan tahapan yang terakhir dalam siklus ini adalah evaluasi. Setelah 1 tahun anggaran berakhir, desa melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan serta pelaksanaan APBD desa. Jadi di sini ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa. Pertama, kepala desa. Jadi kepala desa di sini berperan sebagai menyiapkan SK, tim penyusunan, membahas Raperdes APBD desa dan Ranperdes APBD desa perubahan bersama BPD. Yang ketiga yaitu perannya adalah menetapkan Perdes APBD desa dan Perdes APBD desa perubahan. Yang kedua yaitu ada sekretaris desa. Peran sekretaris desa antara lain sebagai memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau yang biasa kita kenal dengan RKA. Yang kedua yaitu perannya adalah menyiapkan Raperdes APBD desa. Raperdes APBD desa ini perubahan dan Raperdes pertanggungjawaban APBD desa. Yang ketiga memeriksa dan merekomendasi RAB yang disesuaikan di pelaksana. Yaitu peran yang ketiga adalah badan permusyawaratan desa. Mereka berperan sebagai membahas Raperdes dan desa APBD desa dan APBD desa perubahan bersama kepala desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Yang kedua menyetujui dalam menetapkan APBD desa dan APBD desa perubahan bersama kepala desa. Yang ketiga mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBD desa. Peran selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat berperan sebagai memberi preferensi atau prioritas program dan kegiatan. Peran yang kedua yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes. Yang ketiga terlibat dalam penyusunan RKA. Dan pihak yang berperan terakhir di sini yaitu Bupati. Bupati itu bertugas sebagai atau berperan sebagai melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan. Baik, sekian penjelasan mengenai APBD desa dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.